Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bareng kelas IPA kita belajar. Kali ini materi asam, basa, dan garam. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu klasifikasi materi dan perubahannya. Materi IPA SMP kelas 7. Tapi sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu gambar apa ini? Betul, jeruk nipis ya. Apakah kalian pernah mencoba jeruk nipis? Bagaimana rasanya? Betul, rasanya asam ya, kecut-kecut gimana gitu. Nah, ternyata memang jeruk nipis yang rasanya asam ini termasuk dalam salah satu asam dalam kehidupan sehari-hari atau asam yang mudah kita jumpai. Oke, ada 5 atau ini hanya beberapa ya asam dalam kehidupan kita. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menemukan lebih banyak lagi contoh asam di sekitar teman-teman. Yang pertama ini adalah aki atau mengandung asam sulfat H2SO4. Kemudian yang berikutnya ada cuka. Nah, cuka ini adalah asam asetat atau CH3COOH. Kemudian ternyata jeruk nipis rasa asamnya berasal dari asam sitrat atau C6H8O7. Nah, ternyata semut juga ada kandungan asamnya nih, yaitu asam format HCOOH. Dan di dalam tubuh kita, yaitu tepatnya di lambung, ada asam lambung atau asam klorida, yaitu HCl. Lalu basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang mudah kita jumpai. Yang pertama ini adalah aluminium hidroksida atau ALOH 3 kali. Nah, ini kita jumpai di deodoran ya. Banyak deodoran, merek apapun ya. Nah, selain aluminium hidroksida, nanti teman-teman bisa cek nih, apakah ada basa yang lain mungkin di deodoran kamu? Nah, silahkan dicek. Kemudian yang berikutnya, ini adalah obat mah. Obat mah itu untuk mengatasi asam lambung yang berlebih, maka dibutuhkan atau penetralannya dibutuhkan basa. Nah, kandungannya adalah magnesium hidroksida MgOH 2 kali. Tapi selain magnesium hidroksida di obat lambung biasanya juga dipasangkan dengan basa yang lain, yaitu aluminium hidroksida. Tuh, kalau dilihat di sini kamu bisa lihat komposisinya ya. Di sini ada ALOH 3 kali dan MgOH 2 kali, yaitu aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Kemudian yang ketiga ini, nah yang ini bukan daunnya nih ya, tapi yang di atasnya nih, serbuk putih ini adalah kapur sirih. Tuh, kenapa disebut kapur sirih? Karena biasanya memang penggunaannya, ini kalau di orang tua, biasa menggunakan dengan daun sirih, makanya disebut dengan kapur sirih. Kapur sirih ini mengandung kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Kemudian yang di atasnya, betul yang itu ya, sabun, bukan yang handuknya ya. Jadi sabun ini juga mengandung basa, yaitu natrium hidroksida. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, disimpulkan ya, kalau yang tadi asam, depannya adalah H, yaitu asam. Kemudian kalau basa, ini yang di belakangnya ada OH-OH-nya nih. Tuh, OH atau hidroksida. Kalau asam tadi H. Oke, kita lanjut. Kalau garam dalam kehidupan sehari-hari, nah, betul, ini paling sering kita jumpai karena pasti ada di rumah, gitu ya, yaitu garam dapur atau kita sebut dengan natrium klorida NaCl, rumus molekulnya. Kemudian juga ada pupuk amonium klorida NH4Cl, cat tembok kalsium karbonat CaCO3, kemudian juga ada pupuk kalium nitrat KNO3. Nah, ini garam dalam kehidupan sehari-hari. Kita udah ngomongin contoh garam, basa, dan asam dalam kehidupan sehari-hari, tapi apa ya asam, basa, dan garam itu? Mari kita bahas. Nah, asam, basa, atau garam ya, suatu zat atau senyawa ini bisa dibedakan nih berdasarkan tingkat keasamannya. Oke, kalau sebelumnya di klasifikasi materi, teman-teman sudah bahas tentang pembagian materi berdasarkan wujudnya, kemudian pembagian materi berdasarkan unsur penyusunnya, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Nah, ternyata zat atau senyawa bisa kita bagi berdasarkan tingkat keasamannya.
yaitu asam, basa, dan garam. Apa itu tingkat keasaman? Tingkat keasaman ini dinyatakan dalam pH, atau kepanjangannya adalah power of hydrogen. Nah, asam ini adalah zat yang memiliki pH kurang dari 7 ya. Jadi skalanya bisa mulai dari 1 sampai 7 ya, atau dia mulai dari 0 karena ada juga yang 0, misalkan. Kemudian batasnya adalah sebelumnya si 7. Itu ya. Jadi kurang dari 7. Kemudian basa adalah pH zat yang memiliki pH lebih dari 7, yaitu di atas 7 sampai maksimal adalah 14. Dan garam adalah senyawa atau zat yang memiliki pH tepat 7. Oke, jadi pembagiannya ini ya, mudah ya. Asam itu kurang dari 7, basa yang lebih dari 7, dan garam yang tepat 7. Nah, sekarang kita kenalan lebih jauh dengan asam, basa, dan garam berdasarkan karakteristik atau ciri-cirinya. Oke, mari kita bedakan. Asam, sifatnya ya atau ciri-cirinya ini rasanya masam atau asam. Sementara basa rasanya pahit, dan garam rasanya bermacam-macam nih, beraneka. Ada yang manis, ada yang asin, bahkan ada yang hambar ya. Kemudian juga ada yang gurih, itu adalah sifat dari garam. Tapi teman-teman harus berhati-hati, bukan berarti karena rasanya manis, masam, terus pahit, kemudian kita boleh mendeteksi zat asam, basa, atau garam ini dengan mencobanya. Tuh, hati-hati ya, karena ada asam, basa, dan garam yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Seperti misalkan cat tembok, itu kan nggak boleh. Apalagi nanti kalau bertemu dengan asam atau basa yang kuat. Nah, itu sangat berbahaya. Karena disentuh saja, kulit kita bisa mengelupas, terbakar. Jadi, tidak boleh mencobanya ya. Kemudian, dari derajat keasamannya, tadi kita sudah bahas, pH-nya asam adalah kurang dari 7, basa yang lebih dari 7, dan garam yang tepat 7. Berikutnya, asam ini adalah yang dapat memerahkan lakmus biru, basa yang membirukan lakmus merah, dan garam yang tidak merubah warna lakmus. Jadi lakmusnya tetap merah, biru tetap biru. Apa itu kertas lakmus? Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Kemudian kalau asam ini tidak merubah kertas lakmus merah. Yang dirubah tadi hanya lakmus biru ya, jadi merah. Yang basa dia tidak merubah warna lakmus biru. Nah, sementara asam tadi tidak merubah kedua lakmus ini. Selain itu, asam kalau dilarutkan ke dalam air, maka dia akan menghasilkan ion H+. Makanya tadi kita lihat di rumus molekulnya, depannya biasanya ada tulisan H-nya. H2SO4, HCl, HCOOH. Jadi H-nya kemudian lepas menjadi ion H+. Sementara basa ini di dalam air, dia akan terlarut dan menghasilkan ion OH-. Ya, tadi di belakangnya basa ada OH-OH-nya atau hidroksidanya. Kemudian keluar menjadi OH-. Nah, kalau garam dia tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Ya, ini bedanya. Tapi ketiga-tiganya ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan elektrolit. Ya, jadi akan menghasilkan ion plus maupun ion negatif. Sehingga asam, basa, maupun garam disebutnya bersifat elektrolit atau mampu menghantarkan listrik. Asam, basa, dan garam ini dapat kita ketahui dengan cara pengujian. Ya, tadi dia tidak boleh kita deteksi dengan merasakan. Maka supaya kita mengetahui apakah suatu zat atau senyawa atau suatu larutan ini asam, basa, ataupun garam, nah kita dapat mengetahuinya dengan cara mengujinya. Mengujinya ini dibutuhkan indikator. Nah, indikatornya bisa berupa indikator alami ataupun indikator buatan. Sekarang mari kita bahas. Pengujian pertama adalah asam basa dengan lakmus. Ini merupakan bagian dari indikator buatan. Ya, kalau teman-teman lihat di sini warna kertas lakmus ada yang biru dan ada yang merah. Jadi ini sebelumnya warnanya biru, kemudian yang ini sebelumnya warna merah. Ketika dicelupkan ke sini, wah ternyata kertas yang biru ini, nih dilihat di sini ketika dicelupkan ke larutan, dia berubah warnanya jadi merah.
Nah, ketika berubah warna jadi merah, maka ini kita sebut dengan larutan asam. Tuh ya. Jadi, kalau sebelum dicelupkan dia warna merah, kemudian setelah dicelupkan warnanya merah, sebelum dicelupkan warnanya biru, dan setelah dicelupkan warnanya berubah jadi merah, atau kita bisa bilang ujungnya merah ya. Pokoknya ketika dicelupkan dia warnanya merah lah. Maka itu disebutnya larutannya asam. Oke. Nah, atau kita bisa mudah mengingatnya asam itu huruf belakangnya M, maka dia merah. Warna lakmus merah tetap merah, warna lakmus biru dicelupin jadi merah. Sementara yang basah, kan huruf depannya basah B, jadi dia warnanya biru ya. Maka lakmus merah ini ketika dicelupkan, dia berubah jadi biru. Ataupun kalau dicelupkan warna biru, tidak berubah ya, jadi tetap warnanya biru. Maka itu adalah basah. Sementara kalau dicelupkan, dia nggak berubah warna, misalkan merah tetap merah, biru tetap biru, maka termasuk kategorinya netral atau kita sebut dengan garam. Tuh, pH netral itu yang tepat 7 dan itu adalah miliknya si garam. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, kemudian pengujian yang lebih akurat lagi ya. Ini menggunakan kertas indikator atau universal paper namanya ya, kertas indikator. Kita bisa lihat di sebelah kiri ini. Jadi kalau tadi dengan lakmus hanya bisa membedakan 3 jenis, asam, basa, dan garam, tapi kita nggak tahu pH-nya ada di wilayah berapa. Nah, dengan indikator universal, kita bisa menebak atau mengira-ngira dia ada di pH berapa. Nanti di kotak ini, ya, ada standarnya. Kemudian kertas ini kita celupkan, dia akan berubah warna. Kemudian kita cocokin di sini. Oh, cocoknya sama pH 4, berarti larutan itu pH-nya 4. Cocoknya sama pH 8, berarti yang 8. Biasanya ini di baliknya ada yang dari 8 sampai 14. Itu ya, jadi bolak-balik. Nah, kemudian yang lebih akurat lagi, dia bisa deteksi lebih teliti gitu ya, atau lebih detail, lebih akurat angkanya, kita sebut dengan pH meter. Nah, ini alatnya pH meter. Jadi kalau yang ini hanya tahu misalkan pH-nya 2, 3, 4. Kalau yang ini sampai ke koma-komanya tahu. 6,96 seperti di contoh ini ya. Jadi tinggal dicelupkan saja, kemudian nanti akan terbaca oleh layar. Tuh, angkanya digital. Langsung keluar. Oke? Jadi ada 3 indikator buatan yang sudah kita lihat. Nah, yang ini adalah pengujian asam basa dengan indikator alami. Disebut indikator alami karena memang terdapat dalam alam, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya misalkan kubis merah. Warna aslinya kubis merah adalah ungu. Jadi yang dipakai bukan tanamannya, tapi ekstrak tanamannya. Kubis merah itu harus dibuat ekstraknya dulu ya. Kemudian baru bisa kita gunakan sebagai indikator. Caranya gimana dibuat ekstraknya? Misalkan ya, kubis merahnya atau misalkan di sini bunga sepatunya kita haluskan dulu. Kita haluskan, kemudian kita larutkan dengan sedikit air ya, maka itu sudah jadi ekstrak. Airnya bisa kita teteskan. Kubis merah ini warna aslinya ungu. Ketika dia mendeteksi asam, maka dia akan berubah warna jadi merah muda. Nah, ya, inilah uniknya kimia ya. Seperti sulap bisa berubah. Tuh. Kemudian kalau dia berubah jadi hijau, berarti itu adalah larutan basah. Bunga sepatu warna aslinya merah tua. Pada larutan asam dia warnanya jadi merah, sementara pada basah jadi kuning. Jadi jauh banget ya warnanya. Ini bunga mawar yang merah muda ya yang dipakai. Warna larutan pada asam tetap merah muda, sementara pada basah jadi hijau. Bayam merah, warna aslinya merah, kemudian di larutan asam merah muda, di larutan basah kuning. Kunyit, warna aslinya jingga. Pada larutan asam jadi kuning, pada larutan basah berubah jadi merah atau merah kecoklatan kalau dia kelihatan sangat pekat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Perjuangan adalah keniscayaan dalam hidup. Sekalipun kau tidak mau menempuhnya, masalah akan mendatangimu dan memaksamu untuk berjuang. Jadi semangat berjuang ya, dan jangan pantang menyerah. Kelas IPA, mohon maaf bila ada salah, semoga bermanfaat.
Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.